Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Saudara, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaannya yang sempurna. Tuhan pimpin sampai ke detik-detik yang terakhir untuk kita boleh menyongsong kembali tahun 2022. Saudara-saudara, dimanapun suara ini bisa didengar, saudara-saudara adalah saudara-saudara yang berbahagia. Di tengah masa pandemik, kita masih bisa merayakan Natal. Di tengah masa pandemik, kita masih ada sampai hari ini juga untuk menyongsong tahun yang akan datang. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Nahum pertama ayat yang ke-7 bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan pernah takut saudara, Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan saudara-saudara adalah saudara yang berbahagia karena kita mempunyai Tuhan yang baik. Mari saya jemput untuk Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. 4 jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2021. Engkau telah membawa kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Engkau telah membawa kami dalam kemenangan-Mu. Dan sampai hari ini Tuhan, sekalipun masih suasana masa pandemik, tetapi kasih-Mu tetap mengalir. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini kami ingin beribadah bersama-sama dengan seluruh hati dan jiwa kami naikkan kepadamu. Kami mau naikkan syukur Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan syukur Bapa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada bersama keluarga, kami berterima kasih Tuhan. Engkau telah menyatukan kami kembali di dalam keluarga, boleh beribadah bersama-sama, boleh bersyukur bersama-sama. Di tengah ibadah ini ya Allahku, kuasa-Mu turun dan mengalir atas setiap kami. Kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga pujian sebentar yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pujian yang kami nyanyikan boleh berkenan. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapat tiada yang tidak berkenan Tuhan. Dan malam hari ini kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar pula Tuhan, kami akan juga dikuatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan yang sangat berkuasa. Terima kasih Tuhan, turunkan pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani dan atas setiap kami yang boleh mendengar. Dimanapun kami berada, kuasa Tuhan turun, Roh Tuhan melawat setiap hati dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin, haleluya. Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Haleluya.
Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ayo saudara semua dengan sukacita, mari bernyanyi untuk Tuhan. Sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Nyanyikan sorak-sorai untuk Tuhan. Hanya denganmu Tuhan ku kan berjalan. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu Tuhan. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
lagi bersorak untuk Tuhan. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Karena hanya bersama Tuhan kita bisa amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Sebab di dalam Tuhan selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini, di mana pada malam hari ini adalah malam terakhir di tahun 2021, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2021. Percayalah saudara, semua karena anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita, sehingga hari lepas hari kita bisa melewati itu semua. Sekalipun sulit, sekalipun sukar, tetapi kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dari tanggal 1 Januari 2021 sampai hari ini 31 Desember 2021, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita nafas yang sempurna. Semua itu karena Tuhan, karena kebaikannya, atas kemurahannya kepada kita, sehingga kita boleh ada sampai pada malam ini. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saat ini kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar dalam hidup kita. Bukankah kita adalah orang yang lebih dari beruntung? Sadarkah kita, saudara, siapakah kita? Tapi kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di
sepanjang tahun ini. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Rancangannya indah dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Engkau ajaib. Engkau mulia Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas pertolongannya kepada kita, atas kebaikannya, kemurahan, atas keajaiban Tuhan dalam hidup kita sehingga kita masih ada sampai saat ini. Dan sebentar kita akan meninggalkan tahun 2021. Biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Mari kita berdoa.
Tuhan Allah kami yang hidup, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak bisa kami balas ya Tuhan, selain hanya mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah kami yang duduk diam di hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan menuntun kehidupan kami. Supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan, menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu juga menuntun hamba-Mu ini ya Tuhan. Roh keberanian ya Tuhan taruh di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Supaya apa yang disampaikan hamba-Mu ini ya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan terang di dalam jalan-jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat datang bagi saudara yang baru bergabung pada malam hari ini. Dimanapun saudara berada, saudara adalah saudara-saudara, orang-orang yang berbahagia yang Tuhan telah pilih untuk ada di hadirat Tuhan. Di tengah keramaian, di tengah hiruk pikuk, di tengah masa pandemik, kita masih ada bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, bersama GPIA, keluarga Allah. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diingatkan bahwa ya kurang lebih 3 jam lagi kita akan tinggalkan 2021. 2021 menjadi kenangan dan kita tidak bisa kembali lagi ke tahun 2021. Kita harus persiapkan untuk tahun 2022. Setiap kita pasti kita merindukan semua yang baik. Untung firman Tuhan di dalam Nahum pertama ayat yang ke-7. Mari kita baca ulang. Nahum pertama ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di dalam ayat ini terkandung 3 hal yang telah kita rasakan, yang telah kita alami selama tahun 2021. Tuhan itu baik. Amin. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Tuhan itu baik. Sekali lagi sama-sama katakan Tuhan itu baik. Amin. Ia adalah tempat pengungsian. Pertama, kita mengalami kebaikan Tuhan yang telah menuntun kita selama 2021. Di dalam suka duka, di tengah hiruk pikuk, di tengah badai, di tengah apapun juga yang kita alami. Kita tidak tahu COVID kapan akan berakhir. Bahkan di Indonesia sudah ada yang terkena dengan Omikron. Tetapi janganlah takut, tetap tampilkan di tengah segalanya yang membawa ketakutan itu, kita masih punya Tuhan yang baik. Katakan amin. Yang kedua, Dia adalah tempat pengungsian kita pada waktu kesusahan. Saudara yang kekasih, mungkin tahun 2021 kita telah ditinggalkan orang-orang yang tercinta, yang telah mendahului kita pulang ke surga. Pasti saya pun tahun 2021, kakak saya, Bapak
Pendeta Jimmy Mulyadi jatuh di kamar mandi, pulang. Dan sebulan lagi kakak saya juga selesai operasi, 3 hari selesai operasi, pulang. Bukan karena COVID, tapi karena waktunya sudah sampai. Secara manusia aku sedih, secara manusia aku kehilangan 2 saudara di tahun ini. Tetapi tempat pengungsian, kesedihan, kesusahan saya adalah kalau saya hanya lari kepada Yesus. Mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan peneguhan-peneguhan yang lain. Dan lebih mengerti apa arti kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang mau susah. Tapi kalau Tuhan izinkan itu semuanya, kita hanya diberikan waktu untuk mengucap syukur. Dan tempat pengungsian kita hanyalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita dikenal orang pangkat atau dikenal orang yang lebih tinggi kedudukannya, atau kita dikenal oleh pejabat dan mungkin kita dikenal oleh orang nomor 1 di Indonesia, bangga-bangga banget. Tetapi kalau saudara tahu siapakah Tuhan, kalau Tuhan saja mengenal kita, kita lebih daripada kata bangga. Seharusnya kita bersyukur, sepatutnya kita puji layak menyembah Dia. Dan hanya Dia yang kita prioritaskan. Saya akan bangkitkan saudara, bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Lalu mungkin saudara katakan, gue gak dikenal. Bukan gak dikenal, karena kita tidak mau mendekat sehingga kita menjauh, sehingga merasa kita tidak dikenal. Padahal firman-Nya katakan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-11 dikatakan, akan terdengar lagi suara kegirangan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara-suara orang-orang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, untung kita punya Tuhan yang hidup. Untung kita punya Tuhan yang kita sebut Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka itu dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk tahun 2021, tapi untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur. Jadi kalau saudara mempersembahkan korban syukur, bukan karena aturan gereja, bukan karena maunya gembala atau maunya suami atau maunya istri, tetapi firman katakan sambil mempersembahkan korban syukur. Di zaman perjanjian lama, dalam setahun 3 kali, orang laki-laki, kepala rumah tangga harus mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Kalau 2021 kita lepas dari COVID, kita terluput dari COVID, kita terhindar dari kecelakaan, anak-anak boleh lulus, anak-anak boleh naik kelas, anak-anak sehat bertumbuh, tidak terkena COVID. Betapa mahalnya harga kesehatan itu. Belajarlah mempersembahkan korban syukur. Yang namanya korban itu pasti tidak enak. Tetapi kalau korban syukur merupakan satu ungkapan syukur di rumah Tuhan.
Gereja kami memberikan kesempatan secara khusus setiap tanggal 31 untuk memberikan atau mempersembahkan korban syukur. Memberi kesempatan untuk saudara mengungkapkan, menyampaikan, mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mungkin sebelum kita mengenal Tuhan atau beberapa tahun yang lampau kita sakit-sakitan dan sering ke dokter. Tetapi selama kita lebih dekat kepada Tuhan, selama kita menjadi tim doa, mungkin selama kita lebih giat melayani Tuhan, atau mungkin selama hati ini menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Oh iya ya, saya kok jadi ingat ya, tahun 2021 saya gak pernah ke dokter lagi. Persembahkanlah korban syukurmu kepada Tuhan. Bukan soal nilainya, tapi rasa hati ini memberikan korban syukur, mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Kalau zaman dulu korban syukur itu mereka bisa bawa kambing, bisa bawa domba, bisa membawa kerbau, dan yang paling rendah burung tekukur. Tetapi untuk masa kini ribet bawa begituan. Cukup dengan apa yang ada, yang Tuhan gerakan untuk saudara mengembalikan atau mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sepatutnya lah saudara. Kalau kita aja berteman ini, ya berteman, teman sudah menolong kita, ya, kita rasa nggak enak. Aduh, gua kepengen balas nih sebagai rasa ucapan terima kasih kepada teman. Entah saudara memberikan karangan bunga, entah saudara memberikan karangan buah sebagai rasa terima kasihku kepadamu. Terlebih kita kepada Tuhan. Dan firman katakan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini. Katakan amin. Tiada derita yang tanpa akhir. Bila kita beserta dengan Tuhan dan dengan ucapan syukur. Kami ada sampai hari ini. Hanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan tidak ada penderitaan. Karena ikut Yesus, pikul salib dan menyangkal diri. Tetapi itu bukan merupakan satu beban. Itu merupakan satu rambu-rambu yang menjaga kita untuk kita tidak lost control. Yang menjaga kita supaya kita tetap dalam koridor firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan aku akan memulihkan keadaan negeri ini, saya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Cara pemulihannya, caranya Tuhan. Bukannya kita atur lagi, oh seperti enak kayak dulu begini dan begitu. Tidak. Nanti kita akan lihat. Cara apa yang Tuhan akan lakukan atas Indonesia, atas keluarga kita, atas GPIA keluarga Allah. Cara yang bagaimana yang Tuhan akan berikan, izinkan atau pulihkan untuk kita semuanya. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu sekali akan kehadiran Tuhan. Kalau tahun 2021 kita punya tema besar yaitu apa? Ya sekali lagi katakan apa? Shine. Ya, yaitu bersinarlah. Yang di dalam beberapa bulan yang terakhir Tuhan memberikan firman kepada saya. Bagaimana kita bisa mempertahankan sinar bukan hanya yang sekedar kelip-kelip. Ya, tetapi yang namanya sinar itu punya power. Yang namanya sinar itu bisa dilihat orang. Yang namanya sinar itu bisa menuntun orang. Yang namanya sinar itu bisa memberikan kekuatan orang. Yang namanya sinar itu bisa membuat seseorang tidak ada dalam kegelapan. Dan hanya sinar yang bisa mengalahkan kegelapan. Dan Tuhan ingatkan. Dan Tuhan bicara kepada saya. Kembali ke kasih yang mula-mula. Berapa bulan sebelum mengakhiri 2021. Itu sangat penting di dalam kehidupan kita.
Kembali kepada kasih yang mula-mula di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita berada sebagai ibu. Kembalikan kasihmu yang mula-mula untuk mendidik anak-anakmu, bukan dengan benci, bukan dengan terpaksa, bukan dengan sesuka-sukanya, tapi dengan kasih yang mula-mula. Bagaimana kita menjadi seorang ibu mendidik anak. Sebagai istri, kembalikan kasih yang mula-mula untuk melayani suami. Karena itu firman Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kembali ke kasih yang mula-mula. Bukan karena terpaksa, bukan karena digebah-gebah, bukan karena disuruh-suruh, ditarik-tarik. Tapi kesadaran kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Perlunya apa? Supaya kaki Dian tidak diangkat. Camkan saudara. Penutup tahun 2021, saya minta sama Tuhan. Apa Tuhan yang kami harus lakukan? Apa kekurangan kami Tuhan? Dan Tuhan katakan kembali ke kasih yang mula-mula. Supaya kita bisa mempertahankan sinar kemuliaan, shine. Sinar yang Tuhan telah berikan kepada kita terrefleksi kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, bila saudara mendengarkan firman, jangan hilang begitu saja. Tapi praktekkan itu firman, sehingga semakin teguh, semakin bersinar. Dan setelah bersinar ini Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami perlukan, yaitu kehadiran Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Present, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan ini boleh dikatakan kita selalu butuhkan. Tidak hanya sesaat saja. Menyongsong kembali Tuhan akan datang. Kehadiran Tuhan di dalam Keluaran 40 ayat yang ke-34 sampai 38. Kita baca bersama ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 36. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sama-sama 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Keluaran 40 ayat 38 ini dia punya perikop bahwa kemuliaan Allah ada. Keluaran 40 ayat 3 mulai tadi 34. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan shine, ya, sinar kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kehadiran Tuhan, jangan saudara bayangkan seperti saudara nakutin anak-anak. Awas ada. Nah, saudara sering takut-takuti anak-anak. Awas ada nenek gerondong misalnya. Nah, kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak hanya sebagai sosok atau sebagai sesuatu mungkin yang saudara pikirkan di dalam rupa atau bukti yang konkret, tidak. Bahwa kehadiran Tuhan di ayat 34 dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kehadiran Tuhan ini menuntun umat Israel lewat seperti tiang awan. Nah,
tiang awan ini gambarnya kalau saudara sering melihat yaitu taufan lanina, taufan atau badai lanina atau badai apa tuh yang namanya bagus-bagus, dia yang seperti cerobong asap begini ya. Dan tiang awan ini menuntun mereka supaya di dalam perjalanan itu tidak kepanasan kalau siang. Ya, sampai dikatakan awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sampai di ayat 35 dikatakan bahwa sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah. Betapa pekatnya ya. Betapa pekatnya sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Kita rindu setiap rumah tangga kita dihinggapi kemah, dihinggapi awan kemuliaan Tuhan. Shine kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan ada atas kemah rumah tangga kita. Katakan amin. Nah, kehadiran Tuhan inilah dalam bentuk tiang awan pada waktu panas, pada waktu siang mereka berjalan sehingga mereka tidak kepanasan. Di Timur Tengah itu kalau siang panas banget saudara, panas. Saya pun sampai nggak tahan. Ya. Tapi kalau malam dingin, walaupun nggak ada angin, dingin banget. Ya memang cuacanya seperti itu. Nah, kalau siang dituntun dengan tiang awan itu menuntun perjalanan sehingga ada tudung. Ya, ada tudung awan. Supaya kita di dalam perjalanan hidup kita memasuki 2022 ada tudung kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ya, tudung kemuliaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dan apabila malam dikatakan lanjutnya 36. Nah, yang ada apinya tadi, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel. Nah, setiap tempat mereka. Kemudian ayat 37 dikatakan, tapi jika awan tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Dan ayat 38 dikatakan, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya. Nah, di dalam awan itu ada api. Perlunya apa? Menghangatkan mereka. Nah, kehadiran Tuhan diekspresikan seperti itu. Ya, jadi kehadiran Tuhan tidak hanya yang seperti kita manusia gambarkan. Manusia sangat terbatas menggambarkan kehadiran Tuhan kayak apa ya? Kayak apa ya? Salah satu contoh kehadiran Tuhan yaitu menuntun kita sebagai tiang awan. Menuntun, memasuki di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2002. Menuntun kita, menudungi kita dengan kemuliaan. Dan kita terpelihara dengan kehangatan Roh Kudus, tidak merasa dingin dalam arti kata kita tidak malas atau tidak dingin dalam pelayanan ya, sehingga malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Dahsyat banget saudara. Ya. Gak ngebayangin saya, andai kata kita hidup di masa itu, pasti kita akan terheran-heran, pasti kita akan bangga punya Allah yang hidup, pasti. Ya. Kemudian cara Allah menyatakan diri, sungguhlah unik. Dalam hal ini saya dapati dua hal yang menarik, yaitu satu, kehadiran Allah di tengah umatnya ditandai dengan penyertaannya. Ia memberi arahan, petunjuk kepada umatnya. Jadi kalau tiang awan itu berjalan ke sana ya dia jalan ke sana. Kalau tiang awan itu berjalan ke utara ya berjalan ke utara. Kalau tiang awan itu berjalan ke timur dia berjalan ke timur. Jadi memberi petunjuk dan arahan, menuntun. Nah, itulah cara Allah menyatakan diri di dalam kehadirannya. Ya sungguh unik.
dan kehadiran itu memberikan arahan dan petunjuk kepada umatnya. Yang kedua yang saya dapati bahwa kehadiran Allah dikenali ketika umat Allah taat. Ingat, taat pada petunjuknya. Jadi kehadiran tidak ditentukan oleh perasaan atau emosional. Wah, Tuhan hadir nih, gua merinding. Bukan begitu, saudara. Wah, Tuhan hadir nih, gua bulu kuduk gua sampai berdiri. Merinding rasanya Tuhan hadir. Tidak. Ya, tidak diekspresikan dalam perasaan atau emosional belaka. Namun ada gerak harmonis antara perintah Allah dan ketaatan umatnya. Jadi kehadiran Allah itu yang memberi petunjuk, penuntun kepada umatnya. Indikator kuat adalah aksi konkret terjadi antara ketaatan dan arahan Allah. Bila kita taat ya, dengan arahan Allah, kita akan sampai kepada rencana Tuhan. Saudara yang kekasih, misalnya tiang api ini udah malam nih ya, tiang api ini berhenti, kita berhenti. Enggak, gue mau jalan, mau cari sate, mau cari makanan, gue lapar. Enggak, tiang apinya berhenti, ya berhenti. Taat dengan arahan-arahan dan petunjuk. Enggak, saya mau ke sini aja dah. Firman Tuhan katakan gitu, ya udah ntar aja deh gue mau ke sini dulu. Ya. Firman Tuhan katakan jangan berzina, oh gue ini cabul dulu lah. Tidak, saudara, tinggalkan itu semuanya. Udah gak main-main lagi dengan dosa. Bukan waktunya lagi. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti kesempatan Tuhan untuk kita sungguh luar biasa. Sehingga Yeremia 33:11 tadi katakan, aku akan pulihkan di tengah kesulitan yang seperti ini. Katakan, amin. Sekarang saudara, di dalam konteks masa kini, kehadiran Allah yaitu adalah kalau kita taat pada perintah Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Mana gak ada tiang awan, gak ada tiang api. Sebagai ganti tiang awan, tiang api, kehadiran Allah yaitu Alkitab. Semua punya kan Alkitab? Bapak punya Pak? Ibu punya Alkitab? Anak-anak punya Alkitab, ayo dibuka. Sekalipun sekarang Alkitabnya ditaruh di gadget, ditaruh di handphone. Daripada tektok terus ini jempol 2 jam bisa. Tapi membaca ayat 5 menit aja ngantuk. Hati-hati saudara, tipu daya iblis. Bukan nakut-nakutin iblis yang pakai caling giginya, tidak. Tapi diberi gadget, diberi kesibukan untuk lihat IG, bales-balesin WA, ya, lihat-lihat film, main game. Ya, itu tipu daya iblis. Berapa menit kita baca firman? Berapa jam kita main game sampai lupa diri? Hati-hati saudara, jangan sampai kita terjerembab atau tertarik dengan iblis seperti itu. Petunjuk dan arahan Allah sebagai parameter kita di dalam perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, janji-janji Tuhan, ketetapan-ketetapannya dan jalan-jalan Allah jelas dapat kita ikuti dan jalani dan imani jika kita mau taat kepada firman Tuhan. Contohnya saya dulu, jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Jakarta untuk kuliah. Yang biasanya hidup dengan orang tua. Ya, sekalipun keadaannya sangat terbatas karena orang tua saya juga hamba Tuhan. Tetapi kalau saya ada sampai hari ini adalah kehadiran Tuhan yang bisa kita rasakan dengan melihat apa saja yang Tuhan berikan, apa saja yang sudah terjadi di dalam hidup kita dan kita lewati dengan baik. Sekalipun bukan soal materi,
Sekalipun bukan pemberian materi, kalau ngomong materi saya terbatas banget. Sambil kuliah, sambil ngelesin anak-anak, sambil kuliah, sambil belajar, tapi akhirnya juga gagal kuliahnya, drop out, nyambung lagi, terseok-seok. Tapi sampai hari ini Tuhan melihat setiap hati yang mau melayani Tuhan, dan kita boleh hidup dan dapat melewati dengan baik. Itu adalah bentuk kehadiran Tuhan dalam pertolongan-pertolongannya, di dalam janji-janji yang digenapi. Itu bentuk kehadiran Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah dengan situasi kondisi yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan izinkan. Jangan pernah marah dengan proses-proses hidup yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan untuk kita jalani. Karena semua itu punya rencana yang indah. Mari saudara, kita syukuri di tahun 2021 dan tahun 2022. Biarlah kita terus berjalan dalam sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan ada, present. Kehadiran Tuhan ada atas kita semuanya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama firman untuk bekal kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini firman Tuhan. Ini satu bentuk kehadiran Tuhan. Kalau kita taat melakukan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, bertindak hati-hati segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu di tahun 2022 yang belum kita lihat, Tuhan sudah tahu rencana dan kehendak Tuhan untuk setiap kita akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Berhasil dalam kriterianya Tuhan. Beruntung di dalam rencananya Tuhan. Amin saudara. 1 Tesalonika. Ada sebuah pujian nanti kita naikkan bersama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Ayo dengan suara yang keras. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh membekali setiap kita. Ya, biar kita tidak hanya asal terima saja, tapi dikatakan ujilah sesuatu dan peganglah yang baik. Firman Tuhan, tuntunan Tuhan, ketaatan kita, kehadiran Tuhan adalah petunjuk, memberikan arahan kepada setiap umatnya. Yang selalu kita lakukan taat akan firman Tuhan. Jalanmu tak terselami dan penyertaan sangat sempurna. Sambil kita mempersiapkan, apakah hosti sudah di tangan saudara? Siapkan hati kita ya, untuk bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk bersama-sama kita ada hatimu kepada hati Tuhan. Kita perlu sekali akan kehadiran Tuhan. Kita ucapkan syukur untuk 2021 yang hanya beberapa jam lagi akan kita lalui. Naikkan syukur kepada Tuhan. Dan kita tetap perlu akan kehadiran Tuhan untuk menyambut tahun 2002. Tanpa kehadirannya, kita tidak akan tahu arahan dan petunjuk apa yang Tuhan akan berikan. Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang Tuhan sudah sediakan, bahwa kita tahu petunjuk dan arahan Tuhan ini
sebagai parameter kita di dalam perintah, peringatan janji-janji Tuhan, ketetapan-ketetapan dan jalan-jalan Allah jelas dapat kita ikuti, jalani dan imani. Jika kita mau taat kepada firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap malam, perkatakan firman Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih buat pimpinan Tuhan, buat penyertaan Tuhan selama tahun 2021. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita terluput dari pandemik, kalau kita terluput dari COVID, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sucikan, kuduskan kami hingga kami layak bersatu dalam tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih. Oh, penyertaan Tuhan yang sempurna. Mintalah kepada Tuhan untuk kembali menyertai di dalam tahun 2022. Sebentar lagi kita akan selesaikan tahun 2021. Marilah saudara, kita untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita. Jangan mau kita diganggu dengan kanan kiri kita. Firman Tuhan telah menuntun kita untuk kita memberikan persembahan syukur kita, untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan untuk terus kita menghadirkan kehadiran Tuhan, sehingga sinar kemuliaan Tuhan semakin kuat sebagai tudung awan dan tudung api yang memberi arahan petunjuk jalan kita di tahun 2022. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan pujian ini sekali lagi dari hati yang paling dalam. Kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, tapi
tapi kita bisa mentaati, kita bisa menurut, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga janji-janji yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Naikkan pujian ini kembali. Kita persiapkan hati kita untuk pengucapan syukur kita menutup tahun 2021. Untuk kita bersyukur dan kita membuka kembali tahun 2022 beserta dengan penyertaan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan boleh menyatu di dalam kehidupan kita. Jalanmu tak terselami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya jemput untuk Ibu Bapak bangkit berdiri. Angkat tosti lebih tinggi dari kepala kita. Hormati pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Selama tahun 2021, tubuh dan darah Yesus menyatu di dalam kehidupan kami. Memberi arah dan petunjuk setiap langkah kami untuk terus kami taat. Kehadiran Tuhan ada atas setiap hidup nafas kita. Matius 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayat 27 mengingatkan kepada kita, angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Hormati akan kehadiran Tuhan lewat tubuh dan darahnya yang boleh menyatu di dalam kehidupan kita. Memberi kekuatan, petunjuk, arahan hidup di dalam menyongsong tahun yang baru.
tahun 2022. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Selama tahun 2021 dan sebentar lagi yang akan kami lewati Tuhan. Dan kami boleh menyongsong kembali tahun 2022 bersama dengan Engkau, ya Allahku, ya Tuhan. Rancangan-Mu yang indah atas setiap hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan. Dan kami menyerahkan kembali perjalanan hidup ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk tahun 2021 Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Indonesia bahkan seluruh dunia. Agar COVID-19 Tuhan, di dalam varian Omikron, Engkau juga dapat mengendalikannya ya Bapa. Dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi badai-badai dunia ini. Karena kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna. Kalau tahun 2021 Tuhan telah tolong kami semuanya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami menyerahkan kembali tahun 2022 dengan kehadiran-Mu ya Allahku. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Dan kita semakin jelas apa rencana dan kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 dengan hati yang lega, hati yang bersih, dan sudah diberi kekuatan melalui tubuh dan darah Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan kembali lagi berjumpa dalam ibadah tatap muka atau ibadah onsite di gereja pada tanggal 2 Januari tahun 2022 pukul 9 pagi, hari Minggu pertama. Juga disertai dengan perjamuan kudus. Bagi ibu bapak, ayo jangan bermalas-malasan lagi. Biar kita tambah giat, tambah semangat lagi. Roh yang menyala-nyala, kembali ke kasih yang mula-mula. Supaya kaki dian kita tidak diangkat. Amin. Tanggal 2 kita akan berjumpa di dalam ibadah raya pertama pukul 9 dan ibadah raya yang kedua online. Saudara dapat menikmati lewat YouTube handphone saudara. Dan kemudian hari Senin tanggal 3 Januari kembali kita akan bersekutu di dalam doa siang yang akan dimulai pukul 2 siang. Dan hari Selasa adalah ibadah wanita yang pertama kali menyambut tahun baru ada di gereja. Ibadah tatap muka, kita akan merayakan tahun baru di hari Selasa bersama wanita-wanita keluarga Allah. IWK, ibadah wanita keluarga Allah, tahun 2022 di dalam menyongsong tahun yang baru. Hadirlah wanita-wanita, biarlah kita boleh mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, Tuhan menyertai. Mari kita semua bangkit berdiri. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan
datang menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. GPI keluarga Allah, we are family. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the great